Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi dari teks laporan hasil observasi, yaitu KD 3.8 tentang aspek kebahasaan dan menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Namun sebelumnya bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang mengetahui info terbaru apabila saya mengupdate video-video terbaru. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Bagian ini kita akan mengenal lebih jauh tentang aspek kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan yang melekat pada teks laporan hasil observasi. Setidaknya ada 7 aspek yang perlu kamu ketahui. Yang pertama itu ada kata baku. Kemudian ada kata definisi atau kalimat definisi. Kemudian ada kata deskripsi atau kalimat deskripsi. Ada referensi, kata benda, kata pengelompokan, dan kata istilah. Kata-kata inilah yang nantinya akan menjadi ciri khas dari bahasa teks laporan hasil observasi. Sekilas, aspek-aspek bahasa ini menunjukkan bahwa teks laporan hasil observasi sebagai teks yang bersifat formal dan masih dalam ranah ilmiah. Dengan kata lain, kalimat dan kata-kata yang digunakan merupakan kalimat ataupun kata yang mendukung penyampaian informasi secara objektif atau sesuai dengan kenyataannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita identifikasi satu persatu. Yang pertama, kata baku. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku itu sendiri, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan sehari-hari. Umumnya kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, azan yang benar adalah azan, azaz yang benar adalah asas, dan lain-lain seterusnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh suatu penulisannya saja, melainkan juga bisa diakibatkan oleh pengucapan yang salah, dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Umumnya kata tidak baku itu sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Misalnya itu adalah penggunaan bahasa gaul. Kemudian yang kedua ada kata definisi atau kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Oleh karena itu, kalimat definisi seringkali memuat kata ataupun menggunakan kata adalah. Karakteristik lain dari kalimat ini adalah biasanya itu menjelaskan makna atau arti dari suatu objek. Biasanya juga kalimat definisi memberikan penjelasan yang bersifat umum atau tidak mengarah pada ciri khusus dari suatu objek yang dijelaskan. Kemudian juga kalimat definisi ini biasanya ditemukan di laporan-laporan yang sifatnya masih ilmiah. Selain itu, kalimat definisi apabila kalimatnya itu dibalik atau struktur kalimatnya itu dibalik, maka makna atau arti dari kalimat tersebut tidak akan mengalami perubahan. Contohnya, sapi adalah salah satu hewan pemakan rumput. Atau contoh lain, karnivora adalah sebutan untuk kelas binatang yang hanya memakan daging. Atau contoh lain, uang adalah alat penukaran yang sah. Nah, untuk mengeceknya, jika kita membalik kata ataupun susunan kalimat-kalimat tadi, maka maknanya akan tetap sama dan tidak akan mengalami perubahan. Misalnya, sapi adalah salah satu hewan pemakan rumput. Kalau kita balik, salah satu hewan pemakan rumput adalah sapi. Secara tidak langsung, maknanya tidak akan mengalami perubahan. Itulah salah satu cara mengecek kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat definisi atau bukan. Kemudian yang ketiga, ada kalimat deskripsi. Yang membedakan antara kalimat deskripsi dengan kalimat definisi adalah penjabaran karakteristik si objek yang bersangkutan secara lebih spesifik. Kalimat deskripsi seringkali melibatkan tanggapan panca indera seperti warna,
bau, tekstur, suara, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalimat deskripsi seringkali menjadi pengiring ataupun pengikut setelah kalimat definisi sebagai penjelasnya. Karakteristik lain dari kalimat deskripsi adalah biasanya membuat pembaca seolah-olah melihat atau memiliki bayangan objek yang diceritakan. Biasanya juga ditemukan pada laporan ataupun paragraf deskripsi. Dan apabila maknanya ini ataupun susunan kalimatnya ini dibalik, maka makna ataupun arti dari kalimat tersebut akan mengalami perubahan. Contoh, ponsel iPhone 7 dirilis dengan 3 warna, yaitu putih, coklat muda, dan hitam. Atau contoh lain, Kota Malang yang sejuk itu menghasilkan 4 ton apel setiap tahunnya. Untuk mengecek kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat deskripsi atau bukan, caranya adalah kita membalikkan struktur kalimatnya. Jika kalimat tersebut ataupun kalimat yang kita buat, kita ubah susunannya dan makna ataupun artinya tidak mengalami perubahan, maka kalimat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kalimat deskripsi. Sebaliknya, apabila kalimat tersebut susunannya kita ubah dan maknanya mengalami perubahan, maka kalimat tersebut bisa dikatakan sebagai kalimat deskripsi. Contohnya, seperti contoh yang baru saja kita bahas tadi, Kota Malang yang sejuk itu menghasilkan 4 ton apel setiap bulannya. Jika kita balik susunannya, 4 ton apel setiap bulannya menghasilkan Kota Malang. Secara tidak langsung, maknanya akan mengalami perubahan. Nah, jika mengalami perubahan, otomatis kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat deskripsi. Kemudian yang keempat ada referensi. Referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Jika dalam teks terdapat referensi dari tulisan lain, maka sumber tulisan tersebut harus dimuat di dalam laporan tersebut. Misalkan, jika kamu merujuk suatu tulisan ataupun pendapat dari orang lain yang terdapat pada sebuah buku, maka format referensinya adalah kalian harus menuliskan nama penulis dari buku tersebut, kemudian tahun penerbitannya, dan halaman di mana tempat kalian mengutip kutipan tersebut. Kemudian yang kelima ada kata benda. Kata benda atau yang dikenal dengan istilah nomina merupakan jenis kata yang merujuk pada segala hal yang dapat dibendakan. Kata benda biasa dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, atau tempat sekalipun. Contohnya, meja, baju, paku, motor, mobil, dan lain seterusnya. Yang keenam ada kata pengelompokan. Kata pengelompokan adalah proses, cara, perbuatan, ataupun mengelompokkan. Pengelompokan berasal dari kata dasar kelompok, yang tujuannya adalah mengelompokkan hal-hal ataupun yang jumlahnya lebih dari satu. Dalam kategori, kata-kata tersebut masih dalam satu unsur ataupun masih dalam satu bentuk ataupun masih dalam satu jenis. Salah satu ciri-ciri dari kata pengelompokan itu adalah selalu menggunakan kata seperti dipilih, dikelompokkan, terdiri atas, terbagi, seperti, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata istilah. Kata istilah merupakan kelompok kata yang berkaitan dengan bidang ilmu ataupun keahlian tertentu. Misalkan alat suntik, masker, hand sanitizer, UGD. Kata-kata ini merupakan kata-kata yang biasa digunakan dalam dunia kesehatan. Kemudian kita beralih ke bagian menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi yang telah kalian baca. Dalam menemukan informasi, ada beberapa langkah-langkah yang hampir sama dengan apa yang telah kita pelajari dalam menemukan isi ataupun informasi pada teks-teks sebelumnya. Yang pertama, kalian harus membaca dengan teliti teks tersebut, termasuk juga mengidentifikasi bagian-bagian penting apa saja yang terdapat pada teks tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok yang terdapat pada masing-masing paragraf. Selanjutnya, kamu dapat menarik kesimpulan terkait informasi apa yang sedang dibicarakan pada teks yang kamu baca. Untuk mempermudah pemahamanmu, coba kita identifikasi teks berikut ini. Silakan kamu pause dahulu video ini, kemudian baca dengan teliti teks berikut. Kemudian tentukan ide pokok apa saja yang terdapat pada masing-masing paragrafnya. Jika sudah, mari kita identifikasi.
Ada yang tahu ide pokok apa yang sedang dibicarakan pada paragraf pertama ini? Ya, jadi paragraf 1 ini membicarakan tentang definisi kaktus sebagai tanaman yang bisa hidup di tempat yang kering sekalipun. Selanjutnya pada paragraf kedua, apa letak ide pokoknya? Ya, jadi paragraf kedua ini sedang membicarakan tentang fungsi batang kaktus sekaligus ciri-ciri khasnya. Sementara paragraf ketiga, ada yang tahu? Ya, sementara paragraf ketiga ini membicarakan tentang manfaat kaktus yang dapat menyerap air dengan cepat. Nah, inilah ide-ide pokok yang sedang dibicarakan ataupun yang dapat kita temukan dalam masing-masing paragraf pada teks tanaman kaktus ini. Jadi, dari akumulasi ide-ide pokok yang telah kalian temukan dari masing-masing paragraf, kamu bisa menarik sebuah kesimpulan ataupun dapat menentukan informasi yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Jadi, informasi teks tentang tanaman kaktus tadi mencoba untuk menyampaikan informasi terkait keunggulan tanaman kaktus dibandingkan tanaman lain karena sifatnya yang bisa menyimpan asupan air dan bisa hidup di daerah kering sekalipun. Jadi itulah materi singkat tentang kaidah kebahasaan dan menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya tutup pertemuan ini, kita bertemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.